mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Bukit itu menjulang tinggi, sebagian diselimuti kabut. Cahaya bulan bersinar terang benderang, menerobos lapisan kabut hingga menimbulkan nuansa penuh misteri. Segugus sinar berwarna kemerahan tersembul dari rimbunan belukar liar. Dan di sana, di celah-celah batu, tampak kepala seorang perempuan tersembul dan bergerak-gerak di atas permukaan tanah, sementara seluruh tubuhnya melesak ke dalam tanah. Dan rupanya, sinar berwarna kemerahan itu berasal dari kepala si perempuan yang tampaknya sekarang tidak berdaya lagi. Dialah Biyung Sinom, pendekar perempuan jahat yang belum lama membuat gegeran di Istana Mataram. Dialah yang berhasil mengobrak-abrik pembangunan Kamulan Bumi Sambara. Dialah istri Ki Bale Oro-Oro dan nenek dari seorang gadis controt yang kita kenal sebagai Nilot Paladala. Pada akhirnya, sang nenek bertekuk lutut di depan sang cucu setelah bertarung habis-habisan. Akhirnya, seperti inilah nasibku. Nasib Biyung Sinom. Tubuhku melesak ke dalam tanah. Yang tampak di luar tinggal kepalaku. Duh Batara Agung, ampunilah dosa-dosaku, dosa Biyung Sinom. Bebaskanlah aku dari jepitan celah-celah batu ini. Aduh, tidak mungkin. Aku tidak mungkin keluar dari celah-celah neraka jahanam ini. Karena memang semua ini akibat perbuatanku sendiri. Dan Batara Agung, Dewata Agung, pencipta seluruh alam semesta, tak mungkin mendengar rintihanku, tidak bakal mendengar ratapanku, tidak akan mengabulkan permohonanku. Dan Biyung Sinom akan tetap menjalani nasibnya seperti ini selama-lamanya. Keparat. Aku harus keluar dari tempat ini. Aku harus berontak. Aku harus membalas dendam. Aku harus membalas dendam sakit hatiku pada semua orang. Biyung Sinom terbatuk-batuk, mulutnya menganga lebar dan air ludahnya berceceran. Dan dari mulutnya yang menganga lebar, tiba-tiba bermunculan gelembung-gelembung seperti deterjen. Gelembung-gelembung itu segera naik terbawa angin dan terbang di atas rimbunan belukar yang bertaburan cahaya bulan. Kembali Biyung Sinom terbatuk-batuk dan semakin banyak gelembung yang keluar dari mulutnya, seperti menyemprot-nyemprot tak ada henti-hentinya. Gelembung-gelembung itu terbang sesuai arah angin. Jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Sebagian menyelinap di antara awan, sebagian terbang ke tempat-tempat yang jauh. Kita tinggalkan sejenak Biyung Sinom dengan gelembung-gelembung kejahatannya yang terbang kemana-mana terbawa angin. Gandu berdiri merapat dinding goa. Wajahnya yang ketakutan dan matanya melotot menatap ke sana kemari, ke arah rapatnya pohon-pohon di tengah-tengah hutan Israwa. Sementara itu, Risang Janaka duduk bersama di atas lempengan batu. Gandu yang berkepala pelontos dan bersuara mirip perempuan, terkejut melihat seekor ular sanca yang besar menjulur dari dahan-dahan pohon, kemudian merambat di atas tumbuh-tumbuhan menjalar di samping mulut goa. Besar sekali ular itu. Kulitnya berwarna kembang-kembang,
Ih, dia mendekati Kakang Janaka. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tadi sebelum bersamadi, Kakang Janaka berpesan agar jangan sampai dibangunkan. Walaupun apa yang terjadi, dia tidak mungkin dibangunkan. Kalau begitu, bagaimana kalau sampai ular itu melilit tubuhnya? Tulang-tulang Kakang Janaka bisa remuk. Aduh, bagaimana ya? Wah, lihat. Dia sudah menjalar di atas pahanya. Aduh, kepalanya menjalar di belakang punggungnya. Mudah-mudahan saja ular itu tidak melilit tubuh Kakang Janaka. Mudah-mudahan saja dia segera pergi. Nah, agaknya dia tidak berminat mengganggu Kakang Janaka. Syukurlah. Wah, benar. Mungkin dia ular laki-laki. Nah, dia pergi. Dia menjalar ke samping goa. Ya, syukurlah. Banyak sekali binatang buas di sekitar tempat ini. Di samping ular juga ada babi hutan, dan bahkan belum lama di lereng bawah sana, sekilas aku melihat seekor harimau tutul melompat di atas pohon. Aku heran, mengapa Kakang Janaka memilih tempat seperti ini untuk bersamadi? Mengapa tidak mencari tempat yang lebih aman dan nyaman? Apakah ada bedanya bertapa di tempat yang aman dengan di tempat yang berbahaya seperti ini? Masa bodoh. Aku tidak mau tahu urusan seperti itu. Bagiku, orang bertapa itu bodoh, membuang-buang waktu saja. Lebih baik aku tidur. Biar kalau ada ular yang mematok Kakang Janaka, aku tidak perlu melihatnya. Tidur, lebih baik aku tidur. Halaman rumah kediaman Bu Sudandai sepi lengang. Bu Sudandai duduk di ruangan pendopo, ditemani Bu Sutarai dan Bu Sumaya. Sudah sesaat lamanya mereka bercakap-cakap. Tampak jelas Bu Sudandai adalah penggawa kerajaan Mataram yang lebih berpengaruh, lebih berperan, dan lebih berwenang dibanding kedua busu temannya itu. Bu Sudandai baru saja menceritakan tentang pengakuan yang disampaikan Ki Bale Oro-Oro mengenai 4 macam senjata pusaka Mataram yang perlu mendapat perhatian utama. Salah satu di antaranya adalah cundrik Mataram. Wujud aslinya berupa sebuah cundrik, sebuah keris kecil. Senjata ini juga bisa disebut patram. Tapi kalau dia menghendakinya, maka dia bisa berubah wujud menjadi seorang manusia, menjadi seorang gadis cantik jelita, bagaikan bidadari. Dia mengaku bernama Dewi Manohara. Maaf Kakang Dandai, sepertinya aku tidak bisa mempercayai dongangan seperti itu. Apa benar sebuah barang pusaka bisa berubah menjadi manusia? Iya, sepertinya kau tidak masuk akal, Kakang Dandai. Memang tidak masuk akal, tapi ada banyak peristiwa dan keajaiban terjadi di dunia ini. Dan seringkali akal kita tidak bisa mencernakannya. Karena itu, mau tidak mau kita harus percaya sebagai sikap waspada. Soal Dewi Manohara, menurut seorang dayang-dayang, katanya dia juga menyamar menjadi dayang-dayang Istana Keputren. Bahkan konon kabarnya, dia menjalin hubungan dengan putra mahkota, Dyah Lokapala. Malah menurut cerita Dewa Kinara, katanya dia pernah bertarung melawan si Manohara itu. Baiklah, Kakang Dandai. Katakanlah sekarang kita percaya. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Begini Bu Sutarai, dan kau Bu Sumaya, ketahuilah, selama 4 macam senjata itu bersatu di Istana Mataram,
maka tidak akan ada kekuatan yang mampu menandinginya. Jadi pada dasarnya, 4 macam senjata ampuh itu tidak boleh bersatu. Mereka harus dicerai-beraikan. Dan untuk itu, aku sudah mempunyai rencana yang jitu. Aku akan mulai dengan Cundrik Mataram. Maksud Kakang Dandai? Kita akan menculik Dewi Manohara. Bagaimana? Bukankah rencanaku itu sangat masuk akal? Kita culik Manohara, kita pisahkan Cundrik Mataram dari ketiga pusaka yang lain. Bagaimana menurut pendapatmu, Bu Sumaya? Sebenarnya aku masih ragu-ragu, Kakang Dandai. Apakah Ki Bale Oro-Oro itu bisa dipercaya? Ingat, dia itu seorang pemabuk. Siapa tahu di samping pemabuk, dia juga seorang pembohong. Dengar Bu Sumaya, Ki Bale Oro-Oro sampai berani mempertaruhkan nyawa cucu kesayangannya. Aku yakin dia tidak berdusta. Pasti dia berkata yang sebenarnya. Soal itu kau tidak perlu ragu-ragu lagi, Bu Sumaya. Ya, kalau begitu ya sudahlah. Aku setuju dengan rencanamu itu. Nah, itu ada Dewa Kinara. Sini sebentar, Dewa Kinara. Ya, kita bisa bertanya segala sesuatu mengenai gadis cantik yang mengaku bernama Dewi Manohara itu padanya. Ada apa, Paman Dandai? Kami hanya ingin sedikit mendengar keteranganmu, Dewa Kinara. Apa benar dayang-dayang itu mengaku bernama Dewi Manohara? Maksudku perempuan cantik yang sempat bertarung denganmu, yang telah membuat jidatmu benjol itu. Apa benar dia mengaku bernama Dewi Manohara? Benar, Paman Busu. Namanya Dewi Manohara. Suatu saat akan kubalas perbuatannya. Hati-hati, Kinara. Kamu tidak bisa bertindak seenak perutmu sendiri. Kamu harus mengikuti segala perintahku sesuai kesepakatan kami dengan ibumu. Jangan berlaku bodoh. Jangan gegabah dan sembrono. Nanti rencana kita yang besar akan berantakan di tengah jalan. Tapi aku masih penasaran, Paman Busu. Aku tidak bisa terima ada seorang perempuan membuat kepalaku benjol. Maaf Kinara. Apa kamu yakin bahwa perempuan yang sedang bertarung denganmu itu benar-benar manusia? Aku tidak bertarung dengannya, Paman Busu Tarai. Aku bertarung dengan dia Lokapala. Dia mengawasi kami di bawah pohon. Mendadak kepalaku sakit sekali. Seperti kena lemparan batu kerikil yang sangat keras. Tapi Pangeran Kinara tidak sampai bersentuhan dengannya, begitu? Tidak, Paman Busumaya. Aku tidak sempat menyentuh tubuhnya. Tapi aku yakin dia manusia. Dan parasnya cantik sekali. Dia benar-benar seorang gadis yang cantik jelita. Pantas kalau dia Lokapala sampai tergila-gila padanya. Baik, Kinara. Saya kira cukup keteranganmu. Kau boleh pergi. Nah, sekarang mungkin kalian tidak ragu-ragu lagi. Dewa Kinara telah membuktikannya bahwa ada seorang dayang-dayang bernama Dewi Manohara. Dan sesungguhnya dayang-dayang itu adalah penjelmaan dari Cundrik Mataram. Ada apa, prajurit? Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Sini, kemari, mendekat kemari. Ampun Tuan Busu. Hamba hanya ingin menghaturkan sebuah surat. Sepertinya kamu ini bukan prajurit dari Mataram ya? Benar Tuan Busu. Hamba memang bukan prajurit Mataram. Hamba prajurit jaga. Sekaligus merangkap menjadi abdi Tuan Putri Rakaiwatan. Pantas pakaianmu agak berbeda dengan prajurit-prajurit Mataram. Lalu kamu datang kemari untuk menyampaikan surat dari Tuan Putri Rakaiwatan, begitu? Benar Tuan Busu Dandai. Mana suratnya?
Sekali lagi kuperingatkan Bu Sudandai, hati-hati menjaga Dewa Kinara. Dia calon Raja Mataram, penerus Wangsa Sanjaya. Dia putra yang sah dari Kakanda Sri Maharaja Rakai Pikatan. Kalau sampai dia mengalami sesuatu yang dapat membahayakan keselamatannya, kamu yang harus bertanggung jawab, Bu Sudandai. Ingat, kita sudah merencanakan semuanya dengan baik. Kita telah membuat kesepakatan bahwa Wangsa Sanjaya harus kembali tegak di atas bumi Mataram. Dan bahwa Wangsa Sailendra, orang-orang beragama Buddha itu harus segera kembali ke tanah leluhurnya di negara seberang lautan. Mereka tidak punya hak berdiam di tempat ini, apalagi memegang kendali pemerintahan. Itu sudah merupakan perampasan hak yang harus kita lawan dengan berbagai macam cara. Apapun yang terjadi, Dewa Kinara suatu saat akan memimpin barisan prajurit-prajurit Mataram dari Wangsa Sanjaya untuk merebut tahta kerajaan. Karena itu, sekali lagi kuperingatkan Bu Sudandai, camkan baik-baik. Lindungi Dewa Kinara putraku. Dialah satu-satunya tumpuan harapan kita. Dialah langit tempat kita kaum Sanjaya berkaca dan bumi tempat kita berpijak. Apa katanya Kakang Dandai? Biasa. Dia hanya sedikit meragukan kemampuanku. Maklum, dia itu kan perempuan. Biasanya perempuan berpikir hanya sejengkal dari panjang hidungnya. Tidak lebih dari itu. Sudahlah, Kakang Dandai tidak usah merisaukannya. Bagaimanapun juga, Kakang lebih berperan dibanding Tuan Putri Watan, kan? Tentu saja. Peranan kita jauh lebih besar dibanding seorang perempuan, sekalipun dia bekas istri Sri Maharaja sendiri. Yang penting, Kakang itu harus mengawasinya dan mengendalikan sepak terjangnya. Ya, benar, benar itu. Soalnya perempuan kan lebih percaya pada suasana hatinya ketimbang dengan otaknya. Itu menjadi tugas kita bersama. Menurut pendapatku, ibu dan anak sama saja. Rakai Watan berani membangkang hanya karena alasan dendam pribadi. Sedangkan Dewa Kinara anak raja yang tidak tahu diri. Dua-duanya punya kelemahan yang mendasar. Sebab perjuangan sebuah wangsa tidak bisa dilandasi alasan-alasan pribadi. Ketiga orang busu meneruskan bercakap-cakap sambil makan dan minum. Menjelang tengah malam, Busu Tarai dan Busu Maya pamit pulang. Busu Dandai mengantar sampai ke pintu regol depan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Borobudur dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.